Puji Tuhan, Shalom saudara. Ya, ada sukacita melimpah sore hari ini. Yang punya sukacita melimpah, lambaikan tangannya. Sekali lagi kita mau berdoa, kita mau minta sungguh-sungguh supaya Roh Kudus menyertai, membukakan kebenaran, supaya hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kami saat ini sekali lagi berdoa datang ke hadirat-Mu, kami minta supaya kuasa-Mu yang menjamah kebaktian pada sore hari ini Tuhan. Sebentar firman yang akan ditaburkan Tuhan. Mari kuatkan urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan Tuhan kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami pegang sama-sama Tuhan. Kami kaum muda di tempat ini, kami mau tumbuh sama-sama, kami mau maju sama-sama Tuhan. Kami mau bersinar terang di tengah-tengah akhir zaman yang semakin gelap ini. Mari berbicara Roh Kudus yang sertai kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara. Nah, sore hari ini saya oleh anugerah Tuhan kembali dapat kesempatan saudara. Bulan ini itu bagian acara mencoba satu sistem saudara ya. Jadi satu bulan itu pembicaranya cuma 2 saudara ya. Karena kita berseri, seri 1 kalau ada 4 minggu berarti ada 4 topik dan satu pembicara itu menyampaikan 2 materi saudara. Supaya diharapkan materi yang berseri ini bisa jadi berkat saudara ya, karena yang menyampaikan cuma 2 orang aja saudara ya. Nah, ini minggu ketiga, tema bulanan dari KAP yaitu tentang ministry saudara, tentang pelayanan. Minggu pertama kita sama-sama belajar, disampaikan oleh Ko Detrit, yaitu tentang, ada yang ingat judulnya? Think Big, Start Small ya. Think big, start small, mengerjakan perkara-perkara yang kecil dengan sungguh-sungguh. Satu kali nanti Tuhan akan percayakan perkara yang besar tanpa kita punya satu ambisi, saudara ya. Minggu lalu kita sama-sama belajar tentang, ada yang ingat tentang apa? Tentang excellent, saudara ya. Tentang excellent dan kita sama-sama belajar bagaimana menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana menjadi hamba-hamba Tuhan, dan bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang beriman, yang punya spirit of excellence. Ya. Sedikit saya review beberapa materi, saudara ya. Yang pertama, excellent adalah spirit, saudara. Excellent itu satu roh, saudara ya. Yang kedua, orang yang excellent adalah orang yang mengerjakan lebih dari yang standar, saudara. Lebih dari yang sewajarnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang punya spirit of excellence, saudara. Itu orang yang rendah hati, saudara ya. Dan saya mau sampaikan di kesempatan kali ini sedikit tambahan, saudara, untuk materi yang minggu lalu. Pada saat kita berusaha menjadi seorang pribadi yang excellent, saudara ya. Satu yang dilarang, saudara ya. Kalau saudara mau jadi orang yang sungguh-sungguh excellent, saudara dilarang melakukan hal ini, saudara ya. Membandingkan diri saudara dengan orang lain. Itu haram hukumnya, saudara ya. Ketika saudara berusaha untuk menjadi seorang pribadi yang excellent, saudara jangan pernah membandingkan diri saudara dengan orang lain. Kenapa, saudara? Karena ada 2 kemungkinan, saudara. Satu, kalau saudara sudah berusaha yang terbaik, misalnya saudara di sini mungkin sebagai pemain musik, ya, sebagai pemain musik, kita bicara dalam dunia pelayanan, saudara sebagai pemain musik, saudara sudah improve, saudara ikut master class atau coaching klinik, saudara tambah terus kemampuan saudara, saudara jadi satu pemain musik yang sungguh-sungguh excellent, saudara. Saudara ketika membandingkan diri saudara dengan orang lain, saudara, ada 2 kemungkinan, saudara. Satu, saudara akan jadi sombong, saudara. Kenapa, saudara? Karena mungkin dulu saudara membandingkan dengan satu hamba Tuhan, dengan satu pelayan Tuhan pemain musik yang lain, saudara. Wah, aku naik sama ini ya, skillnya, ya bonda bandi lah gitu ya, mungkin di bawahnya sedikit. Tapi setelah saudara ikut coaching klinik, saudara ikut master class, saudara belajar dengan sungguh-sungguh, saudara ya. Akhirnya saudara tambah jam terbang, saudara jadi luar biasa, saudara ya. Dan ketika saudara melihat, loh sekarang ciami anak aku gitu ya. Kalau hati saudara nggak kuat, saudara kan sombong, saudara. Dan yang berikutnya, saudara, kemungkinan yang kedua, kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, saudara kan jadi minder, saudara. Kalau satunya sombong, satunya minder, ini satu produk, saudara. Tapi yang satu memegahkan diri, yang satu itu rendah diri, tapi aslinya sombong, saudara. Karena apa? Karena saudara lihat, mungkin saudara sudah berusaha dengan segenap hati, saudara mungkin, wah aku ini kelihatannya sudah lumayan lah skillnya. Tapi lihat, seperti pepatah mengatakan, pepatah atau apa, saudara, di atas langit masih ada langit, saudara ya. Saudara mungkin paling jago, mungkin skillnya paling jago di gereja ini, tapi di tempat lain, di kota lain, saudara, mungkin ada pemain musik yang luar biasa, lebih luar biasa dari saudara ya, mungkin, saudara ya. Nah, antara saudara jadi sombong atau minder, saudara. Nah, patokan kita apa, saudara? Ada yang ingat?
Patokan kita untuk jadi excellent siapa, saudara? Tuhan Yesus. Nah, tapi ini jadi satu timbul pertanyaan lagi, saudara. Lah, kalau patokannya Tuhan Yesus, kalau targetnya Tuhan Yesus, kan tambah hopeless, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus perfect, saudara. Dan kita dituntut jadi seseorang yang sempurna, saudara. Seorang yang perfect, saudara. Apa betul seperti itu, saudara? Iya, betul. Saya aminkan, saudara. Patokan kita itu sosok pribadi yang perfect, saudara. Pribadi yang, kalau boleh dikatakan, super excellent, saudara. Tuhan Yesus, saudara. Nah, tapi bedanya di mana, saudara? Saat patokan kita Tuhan Yesus, bukan orang lain, saudara. Bedanya adalah apa, saudara? Saat kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang excellent, saudara. Seperti Tuhan Yesus, kita mau sempurna seperti Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah itu saya yakin dan percaya karena kita masih manusia, saudara. Kadang kita jatuh, saudara. Kadang kita mungkin gagal. Kadang kita mungkin mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, yaitu, saudara, antara kita sombong atau minder. Tapi kalau kita patokan kita Tuhan Yesus, saudara, Dia adalah Allah yang sanggup merasakan kelemahan kita, saudara. Sambil menjalani kehidupan ini, patokan kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Patron kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Mungkin saat itu kita mengalami kejatuhan, saudara. Mungkin kita gagal, atau kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit, saudara. Tapi ingat, saudara, kalau patokan kita Tuhan Yesus, Dia bukan Tuhan yang bilang, kamu harus sempurna seperti saya. Ingat ya, harus sempurna. Tapi Dia tidak pernah menolong, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Dia Tuhan Yesus yang patokannya sempurna, tetapi Dia siap menolong kita, saudara, kapanpun, saudara, ya, untuk menjadi seorang pribadi yang excellent, saudara, ya. Nah, puji Tuhan, itu sedikit cuplikan, saudara, ya, dan tambahan dari materi yang lalu tentang excellence, saudara. Nah, pada sore hari ini saya diberikan satu tema, saudara, ya, satu topik yang saya rasa cukup unik juga, saudara, ya, tentang ini, saudara, judulnya creativity, saudara, ya. Nah, sekarang saya ingin tanya-tanya dulu, saudara, ya, tentang creativity dalam bahasa Indonesianya ini berarti apa, saudara? Kreativitas, saudara, ya. Nah, saya ingin tanya, Prisil aja, Pris, kreativitas ini, aduh, kok aku sing kena gitu, ya. Kreativitas ini salah nggak apa-apa, saudara, ya. Tadi kita sudah janjian, ya, Tuhan Yesus patokan kita yang sempurna, tapi kalau kita masih ada salah, ya, saudara, nggak apa-apa, saudara, ya. Kreativitas menurut kamu itu apa, Pris? Berusaha memikirkan sesuatu yang baru. Oke, sekarang yang cowok. Edward, menurut kamu kreativitas itu apa, Edward? Punya caranya sendiri untuk menyelesaikan sesuatu. Punya caranya sendiri untuk menyelesaikan sesuatu. Kok bau-baunya sama, saudara. Tadi Pris mengerjakan sesuatu dengan cara sesuatu yang baru, saudara. Sama-sama barunya, saudara. Nah, cukup dua orang aja, saudara. Sekarang ada satu pertanyaan lagi. Nah, sebentar, kok saya jadi lupa, saudara, pertanyaannya. Nah, sekarang saya cari orang lagi, saudara. Saya tanya ini aja, Levindo aja di sini. Apakah kamu termasuk orang yang kreatif, Levindo? Tergantung. Waduh, tergantung. Tergantung siapa? Tergantung Hana? Ya, tergantung situasi kondisi. Kalau memang dituntut kreatif dan terpaksa kreatif, ya harus kreatif sebenarnya. Tapi basically, kalau disuruh menyimpulkan, nggak boleh jawaban yang ngambang. Kreatif atau tidak? Lumayan kreatif. Masih ngambang, saudara. Iya. Jadi kesimpulannya tadi, kalau the power of kepepet itu, ya. The power of kepepet, keluar kreativitasnya, ya. Oke, sekarang saya tanya Rosa. Kalau kamu termasuk orang kreatif nggak? Mungkin. Oh, enggak ada yang berani jawab ya gitu, saudara, atau enggak kreatif gitu, ya. Mungkin saya tanya keseluruhan aja. Saudara, di sini siapa yang merasa kreatif, saudara? Puji Tuhan, si acara tema yang tepat sekali gitu, ya. Jadi kita sama-sama nggak ada yang merasa kreatif di sini. Jadi puji Tuhan, saudara, saya sudah siapkan ini dan saya harap 50 menit ini, saudara, sepulang dari kebaktian ini, saudara bisa menyadari kalau saudara nanti semua kalau saya tanya siapa di sini yang merasa kreatif, saudara angkat tangan semua. Ya, nah, saudara kreatif itu kalau saudara lihat kata-katanya yang kita ambil itu kan kata adjektif, saudara, kita ambil kata bendanya create, saudara. Kreatif dari create artinya apa, saudara?
membuat, saudara ya, membuat, menjadikan, saudara. Kalau tadi saya baca, saya coba lihat di Mbah Google, saudara ya, di sana ditulis dari origin bahasa asli, bukan bahasa asli, bahasa Ibrani, saudara ya. Ditulis di sana form out of nothing. Jadi membuat sesuatu dari yang belum pernah ada, saudara. Membuat jadi sesuatu yang baru, dari tidak ada menjadi yang ada, kurang lebih seperti itu, saudara. Nah, itu kan katanya Mbah Google, saudara. Tapi kita malam hari ini dikumpul di sini karena saya nggak bawa Alkitab, saudara, tapi karena satu kebenaran, saudara, karena kita sama-sama mau percaya pada satu kebenaran, prinsip firman Tuhan, saudara. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang kreativitas ini, saudara? Saudara, Alkitab di buku pertama, yaitu kitab Kejadian, pasal pertama, ayat pertama, mari kita sama-sama buka, kita sama-sama baca. Ini masih pendahuluan, saudara ya, nanti setelah ini kita akan baca ayat emasnya. Ini masih pendahuluan, saudara ya. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, saudara ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, saudara. Kalau saudara baca di KJV, di sana ditulis create, saudara. Baru buku pertama, pasal pertama, ayat pertama sudah ditulis ini, saudara. Betapa pentingnya, saudara. Tema kita malam hari ini, saudara, tentang kreativitas. Nah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, saudara. Tuhan yang menciptakan dari sesuatu yang nggak ada, dari sesuatu yang nggak ada jadi bumi ini, saudara. Dengan segala macam tanaman, tumbuhan dan lain sebagainya. Berarti Tuhan itu disebut apa, saudara? Kalau the creator, saudara, penciptanya, saudara. Orang yang menciptakan, saudara. Nah, tadi saya tanya, saudara ya, apakah saudara semua di sini, saudara dan saya ini termasuk orang yang kreatif, saudara? Saya akan berikan jawabannya langsung di ayat emasnya, saudara ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 kita baca sama-sama. Kejadian 1, ini ayat emas dari tema kita pada malam hari ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin, saudara. Nah, problemnya di sini, saudara ya. Kita tadi kebanyakan di sini saya tantang saudara angkat tangan siapa yang merasa kreatif. Kita nggak ada satupun yang berani angkat tangan, saudara. Dan kalau tadi ditanya tentang kreatif mungkin agak sedikit bingung gitu juga, saudara ya. Nah, kalau saya pribadi, saudara ya, misalnya ini dulu sebelum saya mengerti dari prinsip kebenaran firman Tuhan, saudara, kok saya ditanya ini orang aja, saudara. Orang yang kreatif itu menurutmu siapa sih gitu ya? Misalnya di cup ini aja, saudara. Saya akan dengan cepat menunjuk orang-orang berkecimpung di dunia desain, saudara. Misalnya di sini siapa, saudara ya? Saya kok nggak kelihatan. Ya Levindo misalnya. Levindo kan desain ya. Terus mungkin ada Michelle, ada Ding Ding, ada Josh, ada siapa lagi, saudara? Pokoknya Yung gitu ya. Stanley dan lain sebagainya, saudara. Yang pokoknya yang orang-orang yang ya itu, saudara, suka diisi acara mungkin, itu orang-orang yang kreatif, saudara. Dan yang lain ya kurang kreatif gitu, saudara. Atau standar-standar aja. Pokoknya orang-orang yang kreatif ini yang suka kasih ide, yang pokoknya bisa desain dan lain sebagainya. Itu saya dulu seperti itu, saudara. Satu lagi, saudara. Saya ini menganggap diri saya, menjudge diri saya tidak kreatif, saudara. Itu karena apa? Karena satu pemikiran ini, saudara. Saya dulu sekolah SMA-nya, saya jurusannya IPA, saudara. Dan kalau IPA itu biasanya terkenal dengan apa, saudara? Eksak, saudara. Pokoknya 1 tambah 1 sama dengan 2, saudara. Sama dengan 1, buatnya 2 ya. Dan saya kuliah di jurusan teknik sipil, saudara. Dan kalau saudara nggak 1 tambah 1 sama dengan 2, bangunan ini bisa roboh, saudara. Dan itu membentuk mindset saya, akhirnya saya merasa pokoknya kalau orang teknik, ya,
Kalau orang teknik mesin lah, teknik elektro lah, teknik sipil, teknik gitu saudara ya, biasanya nggak kreatif orangnya gitu ya. Nggak kreatif gitu ya. Kecuali mungkin informatika saudara ya, informatika kan bisa bikin game dan lain sebagainya saudara. Tapi yang sipil, yang elektro, mesin dan lain sebagainya itu nggak kreatif saudara. Dan satu-satunya beberapa yang saya anggap kreatif saudara ya DKV gitu ya saudara, desain interior, arsitek gitu ya. Pokoknya orang-orang yang penuh dengan ide, penuh dengan konsep, penuh dengan apapun saudara. Dan saya menganggap orang-orang inilah yang kreatif saudara. Orang-orang inilah yang punya satu spirit yang kreatif saudara. Nah ternyata setelah saya belajar saudara ya, firman Tuhan katakan apa saudara? Di ayat yang Kejadian 1 ayat yang 27 dikatakan apa saudara? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, tadi kita sudah lihat sama-sama, Tuhan di ayat yang pertama, pasal pertama, ayat pertama dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Berarti Tuhan itu kreator saudara. Nah Tuhan itu, kalau begitu, Tuhan itu kreatif nggak saudara? Kalau Tuhan itu kreator, kalau Tuhan itu bisa menciptakan, itu apa dia termasuk pribadi yang kreatif saudara? Iya saudara. Nah, masalahnya di sini di 27 dikatakan kita diciptakan menurut gambarnya saudara. Nah, kalau kita diciptakan sesuai dengan gambarnya, apakah kita dengan segala kerendahan hati kita berani menjawab? Kok tadi saya tanya, apakah saudara termasuk orang-orang yang kreatif saudara? Seharusnya saudara berani angkat tangan saudara. Ya, saya termasuk orang yang kreatif saudara. Karena apa? Karena saya diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya saudara. Sesuai dengan gambar dan natur dari Tuhan saudara, yaitu pribadi yang kreatif saudara. Nah saya mau kasih satu contoh saudara ya. Saya mau kasih, ya bukan kesaksian saudara, tapi satu contoh yang ternyata kalau saudara, saya setelah cerita ini saudara kan ingat masa kecil saudara. Oh iya, ternyata aku dulu kreatif ya. Saudara yang di sini menganggap saudara nggak kreatif, ya, saudara mengkotak-kotakkan seperti saya tadi, oh orang teknik itu nggak kreatif, orang desain kreatif gitu ya. Atau orang yang sekarang ini akhir-akhir kapan hari saudara bilang otak kiri, otak kanan saudara. Orang yang pakai otak kanan itu orang yang kreatif saudara. Orang yang pakai otak kiri terus itu tidak kreatif dan lain sebagainya saudara. Tapi kita sama-sama mau belajar dari kebenaran firman saudara ya. Nah, saya mau kasih sedikit cerita saudara ya. Kalau dulu kecil saudara, ini saya pribadi saudara, saya suka main action figure. Ada yang tahu saudara? Saya yakin cowok-cowok di sini manggut-manggut semua ya. Ada yang dulu ini zaman saya saudara, jangan tertawain saudara ya. Ada yang Son Goku gitu ya saudara. Ada yang Senseiya saudara ya. Ada yang kura-kura ninja turtle saudara ya. Dan itu saudara indikasi bahwa kita semua pada dasarnya dulu kreatif saudara. Saya bisa membuat satu cerita saudara, dari tokoh-tokoh yang berbeda itu saudara. Kan tidak ada ceritanya Son Goku lawan Senseiya saudara ya, kecuali ya dibikin sendiri saudara. Ya saya masih kecil loh, waktu itu masih SD saudara. Bisa akhirnya bikin cerita dari action figure itu saudara ya. Kura-kura ninja turtle lawan Son Goku, dan saya kasih nama sendiri saudara. Ini bukan Son Goku, nggak tahu namanya siapa, saya lupa saudara. Saya bikin pokoknya perang-perangan gitu saudara. 1 jam kira-kira, perang-perangan sendiri saudara. Yang punya anak di sini Jehani sama Eko, punya anak Aiden dan Ethan pasti kan lari-lari main sendiri gitu saudara. Kalau kita sudah besar kadang-kadang kok rasanya kok kebahagiaannya simpel sekali ya, cuma mainan ya gitu. Kita butuh jalan-jalan saudara, kita butuh macam-macam saudara, kita butuh kulineran yang enak. Ini anak kecil dikasih mobil-mobilan ya bisa main-main gitu saudara. Kebahagiaannya simpel saudara. Nah, sadar nggak saudara? Saudara waktu dulu kecil seperti itu juga. Yang perempuan di sini saya kecece saya agak tomboy saudara, jadi nggak pernah main masak-masakan saudara. Tapi seingat saya, yang perempuan dulu main masak-masakan saudara, main dokter-dokteran gitu saudara. Terus macam-macam saudara. Pokoknya hal-hal yang seperti itu saudara. Dan saya lihat dari masa kecil saya, ya Mas ini ya lumayan kreatif gitu ya. Karena saya bisa bikin cerita saudara. Dan lucunya lagi, ini sedikit cerita saudara. Misalnya ada mainan saya yang patah gitu ya. Misalnya kura-kura ninja saudara. Kura-kura ninja saya tangannya patah gitu. Nggak bisa diperbaiki saudara. Mau beli lagi dimarahi mama gitu saudara. Akhirnya apa saudara? Wow, saya punya ide saudara. Ini saya jadikan antagonis saja gitu ya. Karena kura-kura bertangan satu gitu saudara. Dan yang
Dan yang masih komplit badannya itu yang jadi protagonistanya, jadi lakonnya, saudara. Dan ya itu saya ingat 1 jam mainan gitu, saudara. Ada ceritanya, wah perang-perang ini terus dipanggil makan, nyo makan gitu ya. Ayo makan gitu ya. Dimarahi, sudah dimarahi. Oke, berhenti ya. To be continued gitu ya. Lalu saya makan, saya lanjutkan lagi. Oh, ini seperti film seri gitu, saudara. Dan saya lihat ya kreatif juga gitu. Dulu kecil bisa melakukan hal-hal yang sepele seperti itu satu indikasi, saudara. Saudara dulu masa kecilnya semua itu kreatif, saudara. Baru setelah saudara besar, terbentuk oleh pemikiran-pemikiran yang entah dari mana, saudara. Oh, orang teknik itu tidak kreatif, saudara. Dan saya percaya di sini sebagian saudara, termasuk saya dulu juga menjudge diri kita kurang kreatif gitu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tapi malam hari ini kita mau belajar sama-sama kenapa kita bisa menjadi satu pribadi yang kreatif, saudara. Terutama tema kita malam hari ini bagaimana kita menjadi kreatif dalam pelayanan, saudara ya. Oke, masuk ke topik yang kedua. Saya cuma ada 4 poin aja, saudara ya. Yang kedua, next. Nah, kenapa kreatif, saudara ya? Apa tujuannya, saudara? Kita baca sama-sama di dalam Kejadian 1 ayat 28. Lanjutannya, saudara. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang perlu saudara garis bawahi, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan dan lain sebagainya. Kita sambung ke Kejadian 2 ayat ke-15. Mengapa kreativitas itu penting, saudara ya? Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, saudara. Yang perlu digarisbawahi di sini, mengusahakan dan memelihara taman, saudara. Nah, tujuannya apa, saudara? Kita kreatif. Ya ini, saudara, kita dibuat Tuhan serupa dengan gambarnya. Ya 2 ini, saudara. Kita disuruh menaklukkan bumi. Kalau di ayat yang ke-15, 2 ayat yang ke-15 ini dikatakan, kita disuruh Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman. Saudara, beberapa banyak di sini yang setuju dengan saya, kalau Tuhan membuat sesuatu, itu pasti perfect, saudara. Sangat bagus, angkat tangan, saudara. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan membuat sesuatu itu bagus, tidak ada cacatnya, saudara. Nah, problemnya di sini, saudara. Di ayat yang ke-15 ini aneh, saudara. Tuhan Allah mengambil manusia untuk menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara, saudara. Lah kalau sudah dibuat bagus, saudara, sama Tuhan, perfect. Terus ngapain manusia itu disuruh mengusahakan dan memelihara, saudara? Ngapain orang itu disuruh untuk ya sesuatu yang bagus masih terus harus dibuat lebih bagus lagi, saudara? Itu nggak akan mungkin, saudara, kalau Tuhan tidak menitipkan tadi itu kreativitasnya di dalam pribadi kita masing-masing, saudara. Saya percaya tema malam hari ini relevan untuk pelayanan dan juga untuk pekerjaan, saudara. Saudara, di sini saya harap melalui firman Tuhan malam hari ini, sepulang dari tempat ini, saudara jadi pribadi-pribadi yang kreatif dalam pekerjaan, saudara. Karena apa, saudara? Contohnya, kalau saya mau bilang pekerjaan, saudara, ini, saudara, alat ini, saudara, menghasilkan berapa triliun sampai enggak, saudara ya? Saya enggak tahu, saudara. Saya rasa kalau dari yang zaman dulu, saya rasa sampai triliun, saudara ya. Karena kreativitas dari seseorang, saudara, bisa membuat sesuatu yang enggak ada. Saya dulu sempat bayangkan, dulu kecil sempat bayangkan, saudara ya. Sempat bayangkan, enak ya kalau punya laptop, enggak usah pakai keyboard, bisa dibuat tidur-tiduran, dibuat lihat sambil gini, saudara ya. Itu berapa puluh tahun, saudara, baru akhirnya keluar orang itu yang bisa merealisasikan alat ini, saudara. Itu apa? Karena kreativitasnya, saudara. Karena dia bisa melihat sesuatu yang asalnya nggak ada, akhirnya jadi ada, saudara. Satu contoh lagi, Facebook, saudara. Saudara ingat, saudara waktu dulu SD, yang cewek ini yang angkatan 90 ke atas, rasanya nggak tahu, saudara ya. Ini yang angkatan 90 ke bawah, 90, 89, 88, dan seterusnya, saudara. Berapa banyak saudara yang ingat dulu
kita juga punya Facebook, saudara. Yang cewek-cewek terutama, yang cowok nggak peduli, saudara. Yang cewek masih ingat bawa buku album ke sekolahan. Isi ya. Nah, tahu ya, Budi loh. Budi kamu angkatan berapa? 93 loh. Kok masih awesome gitu ya? Iya, jadi bawa buku album, ingat saya ini, ayo isi gitu ya, isi. Dan biasanya saudara, kalau ada yang tahu, wah orang laki ini, anak laki ini tulisannya jelek, nggak dikasihkan albumnya saudara, karena mengacau albumnya itu saudara. Biasanya dikasihkan ke teman perempuannya, dicap-capi, wah, pokoknya bling-bling gitu saudara, dan tulisannya bagus. Isinya apa saudara? Nama, terus apa saudara? Tanggal lahir, zodiak gitu ya, dan lain sebagainya, cita-cita gitu ya. Terus biasanya di ujungnya, ini zaman saya, nggak tahu zaman saudara, di ujungnya itu dilempit gitu, misalnya ini Johan hati Dewi misalnya gitu, nggak tahu Dewi itu siapa, Johan hati Dewi, terus dilipat gitu saudara ya, rahasia gitu. Oh dipinjem kan saudara ya, bisa dibuka saudara, Johan, oh berarti sama Dewi Johan gitu ya. Tapi kenapa itu bisa jadi luar biasa sekarang, saudara? Kenapa? Itu sebetulnya sudah ada dari dulu. Itu kan kita kasih foto ya, gitu ya. Jadi di halaman depannya biasanya tolong diisi yang rapi, tolong dikasih foto dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang paling dihindari sama cewek-cewek yaitu cowok yang tulisnya jelek, saudara. Karena itu akan mengacau seluruh album, saudara. Dan akhirnya, ya itu, saudara. Ada orang yang bisa melihat itu dan kenapa nggak aku bikin ini di internet, saudara? Kenapa nggak aku bikin supaya semua orang bisa connect satu sama lain, supaya semua orang bisa upload. Aku lagi ini keluargaku, aku lagi liburan kemana, aku dan lain sebagainya, saudara. Kalau ada satu orang yang punya ide yang cemerlang, saudara, punya ide yang kreatif, saudara, akhirnya jadi yang namanya Facebook, saudara. Padahal itu dulu sudah ada, saudara. Idenya itu sudah ada, saudara. Tapi siapa yang bisa menjadikan sosial media seperti sekarang itu, saudara? Kalau enggak, orang-orang yang punya kreativitas dan akhirnya bisa merealisasikan itu, saudara. Karena apa? Karena kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Saudara kalau tanya, Tuhan Yesus itu kreatif enggak, saudara? Oh, saya akan buktikan, saudara, Tuhan Yesus itu kreatif, saudara. Salah satunya, saudara ya. Tadi kalau Priscil sama Edward bilang bisa, pokoknya berkaitan dengan sesuatu hal yang baru, saudara. Nah, Tuhan Yesus ini kalau melakukan kesembuhan, saudara, tidak monoton. Jadi misalnya, oh ini sakit gitu ya, dalam nama Yesus sembuh gitu ya. Oh dalam nama Yesus, saudara, belum, saudara, langsung sembuh gitu ya. Ini sakit apa? Tuli, dalam nama Yesus lagi, sembuh gitu ya. Dan terus, saudara yang mati dibangkitkan dan lain sebagainya. Cuma ngomong gitu aja, saudara. Ya kalau mau disambungkan dengan tema malam hari ini, mungkin murid-muridnya, bosen rek gitu ya. Karena apa? Cuma gitu aja, saudara. Sembuh. Tapi yang saya temukan di sini, contohnya, saudara, Tuhan ini kreatif, saudara. Kita sama-sama buka di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43, saudara. Ini tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, saudara. Apa? Bisa ditampilkan Lukas 18 ayat 35. Ya, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Next. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan tadi ini yang saya bilang, saya boleh kategorikan sebagai standar, kesembuhan standar, saudara. Dibilang sembuh, gitu ya, sembuh, saudara. Tapi di kejadian yang lain, saudara, saya temukan, ini aneh-aneh gitu ya, lucu, saudara. Di dalam Yohanes 9, saudara. Sama-sama orang butanya, saudara, tapi nyembuhkannya lain, saudara. Yohanes 9. Yohanes 9 ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kita lompat langsung ke ayat yang ke-6 dan 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, nah ini, saudara, yang dilakukan oleh susuk-susuk di daerah Pabean, saudara. Gitu, saudara. Ia meludah ke tanah
Kalau di sini ada yang kerja di pabean, minta maaf saudara ya. Saya nggak bermaksud menghina saudara. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi saudara. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Dua hal sama, menyembuhkan orang buta. Tapi dia kreatif sekali saudara ya. Satu dia cuma perkatakan, sembuh. Yang satunya, itu aduk-aduk, dilelaskan gimana ya. Udah sana, silakan basuh dirimu. Akhirnya sembuh saudara. Yang berikutnya, contoh yang terakhir saudara. Waktu Tuhan mau bayar tax amnesty saudara ya. Enggak saudara ya, Tuhan Yesus enggak ngemplang pajak saudara ya. Karena waktu itu suruh bayar pajak saudara, sama Petrus, Tuhan menyuruh Petrus saudara. Petrus, harusnya kalau mau bayar, kalau misalnya Tuhan itu sakti saudara ya. Petrus, oh ya hari ini belum bayar pajak ya. Oke, bentar ya. Gak ada duit gitu. Ting gitu saudara. Langsung. Silakan 2 koin, 1 untuk aku bayarkan, 1 untuk kamu. Harusnya gitu selesai saudara. Tapi dia Tuhan yang kreatif saudara. Akhirnya apa saudara? Saudara yang tahu ceritanya, yang guru sekolah minggu di sini pasti tahu saudara ya. Disuruh mancing saudara. Disuruh mancing 2 ikan dan dari mulut ikan itu ada koin saudara. Dan akhirnya disuruh bayar saudara ya. Nah, itu salah satu beberapa hal, saudara. Kalau Tuhan kita itu istilahnya nggak monoton, saudara ya. Nanti kita akan belajar sama-sama poin setelah ini, saudara. Bagaimana dia itu selalu punya mindset yang kreatif, saudara. Yang baru, yang fresh, saudara ya. Nah, oke. Yang berikutnya, saudara ya. Tujuan mengapa kita kreatif, saudara. Kita di dalam dunia ini sudah dititipi oleh Tuhan dengan berbagai macam perkara yang luar biasa. Saya mau kasih satu contoh, next, satu foto, ini yang mengubahkan hidup saya, saudara. Nah ini kuburan emak saya, saudara, di Pati, saudara yang pernah ke Jawa Tengah, kalau ke Pati, kota Pati, itu sebelumnya Kudus, saudara, kalau lewat jalur Pantura, saudara ya. Setelahnya Rembang dan Juwana, ini di Pati, saudara, di kuburan emak saya. Dan kalau saya boleh sampaikan, saudara ya, di tempat inilah, saudara, salah satu tempat yang paling kaya, saudara. Salah satu tempat yang sungguh-sungguh berharga, bahkan bisa disandingkan dengan mungkin di Timur Tengah, saudara, yang banyak minyaknya di bawah, yang banyak emasnya. Tapi kuburan adalah satu tempat yang sangat-sangat berharga, saudara, yang sangat-sangat kaya, saudara. Kenapa, saudara? Kuburan ini tempat yang sangat kaya dan sangat berharga, saudara. Karena di kuburan itu mungkin terkubur ide-ide kreatif yang tidak bisa direalisasikan, saudara. Saya nggak tahu, tadi kita sama-sama contoh iPad, Facebook, dan lain sebagainya. Satu smartphone, apalagi saudara, yang sangat membantu hari-hari ini, saudara. Mungkin dispenser, mungkin kulkas, dan lain sebagainya. Mungkin ada orang-orang di kuburan ini, saudara, yang sampai matinya, sampai hidupnya berakhir, saudara, dia nggak pernah realisasikan apa yang Tuhan titipkan, saudara. Padahal tadi kita baca sama-sama, saudara, Tuhan itu membuat kita serupa dengan gambarnya. Tuhan meletakkan satu spirit yang kreatif, saudara, di dalam kita semua di tempat ini, baik di dalam pelayanan, secara khusus malam hari ini, ataupun di pekerjaan, saudara. Saya nggak tahu, ini mungkin ada orang yang punya ide bisnis yang brilian, saudara. Punya ide, apalagi pemain musik yang mungkin dengan skill musik yang luar biasa yang terkubur mati di sini, saudara. Mungkin ada orang-orang yang penulis-penulis buku, saudara, yang dia belum sempat tulis bukunya karena 1 dan 2 sebab, saudara. Mungkin ada karangan-karangan, ada desain arsitek yang begitu luar biasa yang terkubur di dalam kuburan ini, saudara, yang belum sempat digambarkan, saudara. Dan itu mungkin menghasilkan miliaran, triliunan rupiah, saudara. Karena apa? Karena nggak sempat dikeluarkan, saudara. Karena itu malam hari ini, saudara, kuburan ini mengingatkan kita semua, saudara. Kalau saudara lewat kuburan, saudara di Adi Jasa, saudara ingat, saudara ya, kita nggak pernah tahu apa yang dibawa mati sama orang itu, saudara. Karena Tuhan sudah titipkan di sini, saudara. Aku membuat engkau serupa dengan gambarku untuk apa? Untuk mengusahakan taman, saudara. Untuk mengusahakan dalam hal ini, malam hari ini, mengusahakan pelayananmu. Apa yang kau kerjakan saat ini, saudara? Pelayanan di tanganmu, saudara. Kau bisa kerjakan dengan lebih baik lagi, dengan lebih luar biasa lagi. Karena apa, saudara? Karena Tuhan memampukan kita, saudara. Tuhan sudah menitipkan kita kreativitas dalam hidup kita, saudara ya. Next, poin yang ketiga, kurang 2 poin lagi, saudara ya. Nah,
ya, di poin yang ini akan saya sampaikan beberapa hal yang praktis, saudara ya. Bagaimana menjadi kreatif di dalam pelayanan, saudara ya. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, ada dua yang diharamkan yang membuat saudara nanti tidak bisa kreatif, saudara. Yang pertama, malas dan menunda, saudara. Saudara harus jauh ini supaya saudara kreativitas saudara nggak terkubur. Bukan jurusan saudara yang ambil yang membuat saudara nggak kreatif, bukan apapun, saudara. Tapi kalau saudara malas dan suka menunda, saudara, saudara pasti, saya jamin, saudara, kreativitas saudara akan terkubur. Contoh, saudara ya, saya karena ya itu tadi, terinspirasi, waduh ya sayang juga ya. Saya sejak tahu pengertian itu, saudara, kalau orang yang mati ini mungkin dititipi Tuhan berbagai macam talenta dan lain sebagainya, kalau nggak dipakai, sayang, saudara. Waktu itu saya introspeksi diri, Tuhan kau titipkan apa dalam hidup saya, kreativitas apa yang Tuhan titipkan. Salah satunya misalnya ini, saudara, saya merasa, saudara, saya ada kemampuan untuk menulis, saudara. Untuk mendeskripsikan sesuatu, untuk menulis sesuatu, untuk mengarang sesuatu. Nah, beberapa tahun yang lalu saya buat keputusan, saudara. Saya mau bikin buku gitu ya. Nah, saya di sini pasti, bikin buku gitu ya. Akhirnya saya membuat keputusan, saudara. Saya bertekad untuk menulis satu buku, saudara. Satu buku rohani. Waktu itu saya kepikirannya buku apa ya? Judulnya ini, saudara. Langsung saya realisasikan, saya coba kerangkanya mungkin ini, langsung saya coba tulis, saudara ya. Nah, tapi problemnya, saudara, ya ini, saudara, malas dan menunda, saudara. Saudara tahu, ini sudah saya dapatkan, ide ini sudah saya dapatkan 3-4 tahun yang lalu, saudara. Sampai sekarang, saudara, kalau saudara bikin ujian, saudara, pasti saudara sudah di DO, saudara ya. Sampai hari ini, saudara, saya baru pendahuluan, saudara. Baru pendahuluan dan belum selesai pendahuluannya, saudara. Karena apa? Karena ini, saudara, malas dan menunda, saudara. Waktu itu, lagi berapi-api. Ya nggak boleh sia-sia. Nanti masuk kubur, ada buku yang dititipkan Tuhan di sini, kan sia-sia gitu ya. Langsung waktu saya semangat, saudara. Saya bikin, saya sempat-sempatkan, saudara. Saya bikin dan, ya itu, saudara. Semangat beberapa minggu aja, saudara. Bikin pendahuluan aja 2 jam, saudara. Wah, kata-kata ini kurang bagus gini. Dan akhirnya terus akhirnya itu, saudara, malas dan menunda. Besok aja gitu ya, besok aja gitu ya. Dan satu lagi, saudara, intimidasi iblis. Ya waktu saya memutuskan, ya saya mau tulis sebuah buku gitu ya. Ada suara gini, saudara. Siapa kamu? Pendeta bukan. Seorang yang terkenal ya bukan. Bisnismen yang sukses juga bukan. Kamu bikin buku mana dibaca orang kayak gitu ya. Dan suara itu mengecilkan. Waktu saya dengarkan, ya mau saya tolak, saudara, tapi masuk akal ya gitu ya. Masuk akal ya. Saya bukan siapa-siapa, saudara. Nulis buku terus begitu saya publikasikan, sopo ya Petra Hadiwijaya gitu ya. Dan saya pikir sia-sia Tuhan ya rasanya. Dan saya hampir mundur, saudara. Saya hampir mundur tapi kuburan itu mengingatkan lagi, saudara. Enggak, saya harus kembali lagi, saudara. Dan hari ini saya deklarasikan di depan saudara supaya saya, yaitu saudara, supaya saya ada semangat lagi, saudara ya, untuk menyelesaikan pendahuluannya itu, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, practical tipsnya, yang pertama tadi jangan malas dan suka menunda, saudara. Yang kedua, yaitu punya mindset yang selalu baru, selalu fresh, saudara. Kita baca sama-sama di dalam Ratapan 3 ayat 23. Tuhan itu Tuhan yang seperti ini, saudara. Selalu fresh, selalu baru. Always fresh, always new. Seperti logo satu minuman, saudara ya, di Surabaya. Always fresh, always new, saudara ya. Ratapan 3 ayat 23. Jangan dicari di Google, saudara. Saya tahu saudara ada yang nyari di Google. Always fresh, always new. Ya, Ratapan 3 ayat 23. Dari ayat 22 dulu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di sini ayat 23, saudara. Selalu baru tiap pagi, saudara. Besar kesetiaanmu. Nah, Tuhan ini adalah Tuhan yang selalu kasih karunia, kasih anugerah yang baru setiap pagi. Nah, bukankah itu jadi satu contoh buat kita? Kalau kita ngomong soal pelayanan, saudara ya. Mari kita sama-sama malam hari ini punya satu mindset yang kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Selalu baru, selalu fresh, saudara. Contoh, saudara di sini yang WL, saudara. Kebetulan saya juga melayani di WL juga. Kalau pilih lagu, saudara, saya kadang-kadang tergoda untuk
copy paste, saudara. Tergoda untuk malas mikir, saudara. Wah, wis pakai ini kan kenyataan seperti ini, saudara. Beberapa tahun yang lalu, lagu Kapan Hari sing ngangkat itu apa ya? Ini ya wis ini rasanya ngangkat, sing dulu ini aku gagal nyanyi ini, Ustaz. Terus seperti itu, saudara, nyarinya, males. Nggak mau nyiapkan, pokoknya nggak mau tanya Tuhan kira-kira di kebaktian ini Tuhan pengen mengarah kemana? Tuhan pengen mungkin tentang kasih, mungkin tentang pengampunan. Saya nggak tanya seperti itu, saudara. Tapi saya langsung yang ngangkat lagu apa ya? Yang musiknya kira-kira nendang apa ya? Dan akhirnya waktu pilih lagu itu, saudara, ya sudah jalan seperti itu aja, saudara. Tanpa satu mindset yang ini Tuhan ajarkan selalu baru setiap hari. Aku mau kalian selalu baru dalam pelayanan. Bapak Sevanya Setio Budi itu sempat pernah sharing juga, saudara. Kalau dia menyiapkan satu pelayanan praise and worship, dia juga tergoda untuk melakukan hal yang sama, saudara, untuk copy paste yang dulu, saudara. Tapi dia berkomitmen untuk setiap kali pelayanan dia selalu sediakan yang terbaru, saudara. Karena kita semua di sini kalau beli roti, beli ikan, beli apapun pasti mau yang baru kan, saudara. Amin. Nah, pelayanan pun juga, saudara, usahakan saudara selalu punya mindset fresh, saudara, yang baru. Apapun pelayanan saudara, pemain musik mungkin memperbarui skill, mungkin di sini yang menyampaikan firman Tuhan sampaikan dengan cara yang berbeda dan lain sebagainya, saudara. Pokoknya yang baru, saudara, ya. Nah, erat kaitannya dengan ini, saudara, yaitu jangan biasakan copy paste, saudara. Dalam pekerjaan pun juga, saudara, ya. Kalau itu memang untuk mempercepat, saudara, ya enggak apa-apa, saudara. Tapi kalau itu satu ide, satu misalnya seperti ini, saudara, tugas worship leader, saudara, atau membawakan renungan, saudara, jangan copy paste, saudara. Karena apa? Saya pernah dengarkan hamba Tuhan, saudara, khotbahnya bagus gitu. Saya berusaha sampaikan persis plek sama dia, saudara. Saudara, ketika kita copy paste seperti itu, saudara nggak akan merasakan saudara, seperti urapan itu mengalir, saudara. Karena apa? Saudara meniru orang, saudara copy paste punya orang, saudara. Dan kalau saudara praktekkan ini terus, kalau mungkin untuk mempercepat pekerjaan, fine, saudara. Tapi jangan biasakan saudara untuk copy paste, saudara. Copy paste dalam pelayanan, dalam ide dan lain sebagainya, saudara. Problemnya apa ya? Ujung-ujungnya malas, saudara. Malas mikir, saudara. Nah, iblis itu, saudara, itu meniru, saudara. Iblis itu suka meniru, saudara. Contohnya, saudara, ya, Tuhan itu kan menciptakan, saudara. Tapi iblis itu berusaha meniru, saudara. Dan parahnya, saudara, menirunya itu, saudara, dipelesetkan, saudara. Diarahkan ke hal yang negatif. Contoh, saudara, Tuhan membuat perempuan dan laki-laki, saudara. Itu untuk apa, saudara? Ya memang untuk jadi satu, saudara. Jadi satu, dan memang ada seks diciptakan supaya dinikmati bersama-sama dengan suami istri, saudara. Dengan pria dan wanita, saudara. Dengan laki-laki dan perempuan, saudara. Satu hubungan yang manis, saudara. Dan bisa menghasilkan keturunan. Iblis niru, saudara. Niru tapi dia putar balik itu, saudara. Kenapa kamu nggak laki sama laki, saudara? Kenapa kamu nggak perempuan sama perempuan? Itu kan sama-sama kasih. Nah, kelihatannya sama-sama kasih, saudara. Tapi ujungnya diputar balik, saudara. Dan sesuatu hal yang buruk, saudara, ya. Nah, saya mau kasih contoh, saudara, ya. Saya biasakan, ini hal yang praktis, saya biasakan, saya enggak copy paste. Contohnya ini paling gampang, saudara. Saudara di sini yang punya grup WA, grup lain, pasti punya semua. Kalau teman saudara ulang tahun, nah yang tersenyum pasti, waduh, tertuduh, gitu ya. Karena apa? Ada yang males, saudara. Saya lihat di grup HBD, WUATB, gitu ya. Terus bawahnya HBD, WUATB, HBD, WUATB. Ini mosok nulis happy birthday, Tuhan memberkati dalam pekerjaan gitu aja, mosok males gitu, saudara. Kelihatannya hal ini sepele, saudara. Tapi kalau saudara, ya mungkin kalau mengucapkan happy birthday, saudara mungkin bilang, aku cuma mengucapkan happy birthday aja kok, yang copy paste lainnya enggak, ya sudah, fine, saudara. Tapi kalau hampir setiap, ini hal yang kecil, saudara. Di pertemuan yang pertama, minggu pertama kan, setiap hal kecil, nanti Tuhan percayakan hal besar. Ini hal yang simpel, saudara. Coba, saudara, ya, kalau habis gini, ada yang ulang tahun, saudara jangan copy paste, saudara, ya. Kalaupun copy paste, saudara, saudara bisa kembangkan, saudara, ya. Latih, kembangkan, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Saudara dengan tertawa ini saya sudah hapus namanya, saudara. Next. Nah, ini di grup PS saya, saudara, ya. HBS itu saya nggak tahu apa. HBS, brother, Tuhan berkati limpah-limpah, makin setia.
lebih rajin datang PS GBU. Terus ini yang bawahnya ada yang ngucapin happy birthday, kiranya Tuhan melapangkan kemahmu, biar engkau mengembang ke kanan dan ke kiri dalam rencananya, amin. Nah, waktu itu saya lupa agak repot atau apa saudara, tapi tergoda copy paste saudara. Akhirnya tapi kok copy paste nanti mengurangi kreativitas saya saudara. Akhirnya saya copy paste saudara, tapi saya tambahi happy birthday someone, kiranya Tuhan melapangkan kemahmu dalam kurung dan bukan badanmu, saya bilang gitu ya. Biar engkau mengembang ke kanan dan ke kiri dalam rencananya, amin. Sekali lagi, bukan badanmu, tetapi kemahmu, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya, amin, saudara ya. Ya itu, ini sedikit hal praktis, saudara ya. Saya nggak perlu cari siapa orangnya itu, saudara ya. Ini hal yang praktis, saudara. Kalau saudara mengucapkan selamat ulang tahun, coba latih kreativitas, saudara ya. Kalau cuma copy paste ya, semua orang bisa, saudara ya, dengan teknologi dan lain sebagainya. Tapi ini idenya, saudara ya. Karena ini saya sesuaikan dengan kondisi orangnya, saudara ya. Saya sesuaikan dengan kondisi orangnya, jadi ya sudah. Saya copy paste, tapi saya berusaha nggak copy paste mentah-mentah, saudara ya. Saya berusaha melatih kreativitas saya. Oke, saudara, yang terakhir, saudara. Poin yang keempat, next. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Nah, bagaimana caranya kreatif, saudara? Bagaimana untuk tetap kreatif, saudara? Dan hal ini yang menjadi satu hal yang sangat penting malam hari ini, saudara. Bagaimana kita tetap kreatif, saudara? Next, saya ada satu quote yang kelihatannya Tuhan, yaitu, saudara. Kadang-kadang Tuhan taruh sesuatu dan saya tuliskannya seperti ini, saudara. How to stay creative in ministry. Bagaimana tetap tinggal bisa tetap terus kreatif dalam pelayanan, dalam pekerjaan, saudara. Kalau dalam pelayanan malam hari ini contohnya, saudara, tetaplah jatuh cinta sama Tuhan terus, saudara. Tetap jatuh cinta sama Tuhan terus-menerus, saudara. Karena apa, saudara? Kalau saya boleh bilang, saudara, ya, orang yang jatuh cinta itu akan selalu menemukan cara yang kreatif, saudara, ya, untuk kasih surprise ke pasangannya, saudara. Di sini saudara yang pernah jatuh cinta, enggak usah angkat tangan, saudara ya. Tiba-tiba, betulkah saudara yang nggak bisa berpuisi, saudara nggak bisa tulis kata-kata rayuan, saat saudara jatuh cinta, saudara ya, tiba-tiba saudara bisa tulis satu kata-kata rayuan yang luar biasa, saudara. At least kalau nggak bisa, saudara, saya tahu di sini ada beberapa cowok yang demen film Korea gitu ya. Bisa lihat di sana dan saudara yang setidaknya pokoknya saudara jatuh cinta sama seorang cewek, saudara. Saudara pasti akan cari cara bagaimana caranya untuk bisa menyenangkan ceweknya itu, saudara. Satu contoh ini ada ipar saya, saudara ya. Nah, ini salah satu yang romantis gitu ya, saudara. Iya, karena saya lihat beberapa kali kasih surprise ke Merlin gitu ya. Dan sudah siap ini menghitung hari. Mau tanya gitu ya, kamu kasih surprise ke Merlin untuk, dan aku lihat beberapa kreatif gitu ya, cara-caranya dan lain sebagainya, berusaha untuk kasih surprise dan lain sebagainya. Itu kamu dengan berat hati atau berusahanya itu dengan semangat gitu? Dengan semangat, biar senang. Dengan semangat biar senang, saudara. Nah itu, saudara. Dan harapannya pasti yang disurprise senang juga kan pasti ya. Iya, saudara. Harapannya, saudara, dia melakukannya itu dengan senang hati, saudara. Walaupun mungkin cari cara kesel dan lain sebagainya, capek dan lain sebagainya, tapi karena cinta, saudara, dia akan berusaha kreatif, saudara. Dia akan berusaha kreatif, saudara. Orang yang jatuh cinta itu akan selalu menemukan cara untuk menyenangkan pasangannya, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa ini akhir zaman, saudara? Tahukah saudara bahwa 90% lagu di dunia ini, saudara, itu kan lagu tentang cinta, saudara. Setuju, saudara? Kurang lebih 90% lah, saudara. Lagunya pasti tentang cinta semua, saudara. Tapi akhir-akhir ini, saudara, karena Alkitab sudah menubuatkan kasih makin dingin, saudara, LGBT di mana-mana dan lain sebagainya. Tidakkah saudara sadari? Ini contoh dari musik aja, saudara, dari lagu, saudara. Bukankah musik akhir-akhir ini saya perhatikan, saudara, liriknya, saudara. Kalau saudara dengarkan musik, mari sama-sama cek liriknya, saudara. Ini kita bicara musik sekuler, saudara. Saudara cek coba liriknya, saudara. Walaupun itu lagu cinta, saudara. Coba cek, saudara.
akhir-akhir ini saya bandingkan dengan lagu-lagu yang zaman tahun 80-an, saudara. Akhir-akhir ini lagu itu banyak tentang lust, saudara, tentang nafsu. Saudara. Jarang sekarang lagu, misalnya lagu yang zaman dulu, misalnya When I Fall in Love, misalnya seperti itu, saudara. Atau apa, saudara? Nothing gonna change my love for you, gitu ya, yang waktu saya nyanyikan buat istri saya, saudara, waktu pernikahan, saudara. Jarang lagu yang seperti itu sekarang, saudara. Yang pure lagu love song yang murni, saudara. Banyakan lagu yang terakhir itu apa, saudara? I'm in love with the shape of you, saudara. Jadi cinta karena bodinya, saudara. I'm in love with the shape of you, saudara. Terus ada yang, saya pikir pertama lagu ini, waktu saya dengarkan ada orang yang upload Instagram, saya dengarkan, kok ini rasanya Israel Houghton ya lagu ini. Tapi ternyata, kok Versace on the floor gitu ya. Dan waktu saya lihat, enak ya, chord-chordnya itu enak, saudara. Pertama saya pikir, suaranya seperti Israel Houghton, saudara. Dan akhirnya waktu itu saya lihat, ini lagu Versace on the floor. Saya pikir Versace on the floor, saya baca, saudara. Saya baca, chordnya bagus, saudara. Musiknya enak sekali, saudara. Waktu saya baca, ya ampun, ini ternyata, ya itu, saudara. Kalau saudara perhatikan itu tentang nafsu, saudara. Maksudnya Versace on the floor ya, Versace itu apa ya? Baju, saudara. Bajunya suruh lepas, saudara. Saya nggak punya Versace, ini cotton on the floor, saudara. Jadi kebanyakan tentang hawa nafsu, saudara. Dan cinta orang hari-hari ini makin turun, saudara. Kasih yang murni itu makin turun, saudara. Nah, kreativitas saya nggak tahu, saudara, apakah dengan hawa nafsu yang seperti itu apakah bisa tetap kreatif, saudara. Nah, malam hari ini kita sama-sama mau sebagai ayat yang terakhir, saudara. Tuhan itu pengen hubungan kita itu seperti suami istri, saudara. Bukan seperti, ini satu pembukaan yang fresh, waktu beberapa hari yang lalu saya alpet, saudara. Dan ingin saya bagikan malam hari ini. Di dalam Hosea 2 ayat 15, saudara. Hosea 2 ayat 15. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku, saudara. Nah, perhatikan, saudara, ini Tuhan yang bilang sama orang Israel, saudara. Maka engkau akan memanggil aku, Tuhan minta dipanggil suami, saudara. Dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Baalku ini kalau saudara lihat, Baal itu artinya Lord, Tuan, saudara. Jelas Hosea 2:15 ini bilang, aku pengen hubungan seperti dengan jemaat, dengan kalian semua di tempat ini, sebagai satu hubungan suami istri, saudara. Sebagai satu hubungan yang saling mencintai dengan pure, saudara, dengan murni, saudara. Bukan sebagai ini, saudara, tuan dan hamba, saudara. Memang betul, di Alkitab memang betul ada hamba dan tuan dan lain sebagainya. Tapi ini, saudara, kerinduan Tuhan itu pengen kita punya hubungan seperti suami istri, saudara. Tidakkah itu membuat, kalau hubungan suami istri, ya tadi itu seperti yang Stephen bilang, saudara, kalau bikin surprise, kalau bikin kejutan, kalau mengasihi pasangannya, saudara, itu akan membuat dia cari segala cara, saudara, untuk tetap kreatif dalam mencintai, saudara. Nah, pesan yang terakhir, sebelum kita sama-sama menyembah Tuhan, bagaimana tetap kreatif dalam pelayanan, saudara. Nggak bisa, saudara tetap cinta sama Tuhan, saudara. Saudara tetap mengasihi Tuhan, saudara cari cara bagaimana caranya, Tuhan, aku pengen terus dekat sama Engkau, Tuhan. Tuhan ingin hubungan kita dengannya sebagai satu hubungan suami dengan istri, sebagai hubungan pasangan yang saling mencintai, yang saling berkasih-kasihan. Bukan sebagai satu hubungan yang kaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau hampiri hadirat-Mu malam hari ini, Tuhan. Kami mau punya satu hubungan yang indah, Tuhan. Kami mau terus jatuh cinta kepada Engkau, Tuhan. Sehingga kami terus kreatif, Tuhan, dalam melayani pekerjaan tangan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat malam hari ini, Tuhan. Satu kerinduan kami, Tuhan. Roh Kudus, mari terus bantu kami malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Engkau menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu, Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami tahu, Tuhan, kami seorang pribadi yang kreatif,
Bukan karena kegagahan kami Tuhan, tapi karena Engkau membuat kami demikian Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kreativitas yang Kau berikan pada setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, saat ini Engkau curahkan kreativitas yang daripada-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat IKAP Tuhan. Kami berdoa secara khusus dalam pelayanan mereka. Dan Engkau yang melayani, Engkau sungguh-sungguh minta di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan kreativitas Tuhan buat semua yang melayani tempat ini Tuhan. Curahkan kreativitas Tuhan buat Eko sebagai pemimpin di tempat ini Tuhan, dan kami semua para pengurus dan pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami terima anugerah-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya kami berdoa Tuhan buat semua anak-Mu di tempat ini yang bekerja Tuhan. Betapa kreativitas itu bisa mengubah Tuhan. Betapa kreativitas itu Tuhan bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat Tuhan. Kami malam hari ini berdoa Tuhan, tangan-tangan yang rindu untuk mengerjakan sesuatu yang dahsyat buat kemuliaan nama-Mu, mari tambahkan tangan mereka Tuhan. Mari berkati tangan mereka Tuhan. Yang bekerja Tuhan, Kau berkati Tuhan. Dan kreativitas mereka akan melebihi Tuhan orang dunia ini Tuhan. Sebab mereka punya Engkau Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Dan satu Tuhan, yang terakhir Tuhan, kami berdoa, oh Tuhan, biar cinta kami, jemaat KAP, buat Engkau Tuhan, makin hari Tuhan, makin bertambah Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, biar kami terus-menerus jatuh cinta pada Engkau Yesus. Yang membuat kami terus kreatif dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Sebab kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang sertai berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari semua yang percaya, semua yang sadar bahwa kita semua adalah satu pribadi yang kreatif, sebab Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar-Nya. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom, puji nama Tuhan. Minggu yang ketiga ini kita akan memperkenalkan. Kalau di minggu yang pertama dan kedua kita sudah berkenalan dengan teman-teman dari bidang 1 dan bidang 2. Untuk minggu yang ketiga ini kita akan berkenalan dengan teman-teman dari bidang 3. Di bidang 3 ada berapa bidang ini ya? Bentar, saya lupa. Bidangnya sendiri lupa, bentar. Di bidang 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bidang. Langsung saja saya panggil perwakilannya. Untuk bidang absensi, untuk si absensi, saya panggil Saudara Titus untuk bisa maju ke depan. Kita beri aplaus sama-sama untuk Saudara Titus. Saudara Titus, oke. Lalu ya, bidang yang kedua, bidang desain. Sebelumnya di bidang absensi selain Saudara Titus ada Saudara Stephen Kasim dan Saudara Samuel diwakili oleh Saudara Titus. Lalu bidang yang kedua itu bidang desain. Saya panggil Saudara Levindo untuk bisa berpindah dari drum ke sebelah kirinya ya. Di bidang desain ini ada 2 orang lagi, Saudari Michelle dan Saudara Yung diwakili oleh Saudara Levindo di sini. Lalu bidang yang ketiga, bidang publikasi. Untuk bidang publikasi saya mohon Saudara Budi untuk bisa maju ke depan. Ya. Tadi yang dikasih aplaus cuma Titus doang ya, lupa. Bidang publikasi selain Saudara Budi ada Saudari Monica dan oh ya, Saudari Yohan ya. Kebetulan dua-duanya tidak hadir sore hari ini. Lalu berikutnya bidang asyar, ini Saudara David dan Saudari Felicia. Saudara David Chandra ya. Ke toilet ya? Oh ada, oke. David bisa maju ke depan. Bidang asyar, kita beri aplaus sama-sama. Lalu berikutnya si transportasi,
Saudara Hudi bisa maju ke depan. Ya. Di si transportasi ada Saudara Hudi dan Saudara Hindarto. Lalu berikutnya ya, si yang terakhir, si penginjilan, Saudara Christian, Saudara Putra, dan Saudari Rosalinda. Sore hari ini diwakili Saudari Rosalinda. Silahkan maju ke depan. Puji nama Tuhan. Ini teman-teman kita dari bidang. Gak cukup ya? Yang cowok ya mengalah menjadi hamba. Gak apa-apa. Oke. Sambil saya akan memperkenalkan beberapa pelayanan kita di bidang 3 ini. Ceweknya cuma 1 ya? Nggak apa-apa deh ya. Oke. Sambil kita memperkenalkan, kita mulai dari si absensi dahulu. Di setiap si di bidang 3 kita punya ayat yang jadi pokok dari masing-masing si. Untuk si absensi ini ayatnya ada di dalam Matius 18, 12, 13. Ini cerita tentang seorang gembala yang kehilangan 1 ekor dombanya. 100 hilang 1 jadi 99. Si absensi kan tugasnya kan menghitung ya, menghitung jumlah jiwa di cup ini. Nah, selain menghitung, si absensi ini juga memperhatikan jiwa-jiwa yang tidak hadir. Di follow up, diberitahu ke masing-masing PPS-nya. Jadi ini ayat pokok kita, saudara bisa baca. Nah, kita mau tanya sama saudara Titus langsung karena waktunya terbatas. Kira-kira Tus, suka dukanya di pelayanan, jangan suka duka deh, berkat maupun tantangan yang pernah kamu alami di si absensi ini apa? Coba ceritakan ke teman-teman sekalian. Ya, kalau berkatnya sih, ya kalau pada dasarnya sih si absensi itu dituntut untuk lebih care gitu ya, lebih ramah, lebih care, terus lebih bisa persuasif sama orang. Maksudnya kalau tanda kutipnya, kalau tadi titipannya dari Semi itu harus berani ngejak kenalan gitu, dalam artian positif loh ya. Maksudnya jiwa baru itu namanya siapa? Bukan kenalan untuk masuk yang itu ya, bukan ya. Okay. Maksudnya untuk dikenalkan ke PPS, ke PS-nya gitu. Nah itu butuh, ya itu jadi berkatnya tuh. Maksudnya gini sih, kalau dulu biasanya tuh lebih cuek, maksudnya sopo sih gitu, terus tapi sekarang ya mulai belajar untuk lebih care. Maksudnya ini siapa namanya, maksudnya dalam artian ya itu tadi yang ayat ini, jujur ini baru tahu saya sebenarnya. Saya juga baru ngasih soalnya itu sih ya. Jadi ya memang sih itu memang dalam tanda kutip berkatnya itu dalam si kami itu ada hati, kayak tanda kutip hati gembala yang pelan-pelan itu bisa muncul sih. Maksudnya iya memang ternyata memang pelayanan ya itu tadi tantangannya itu ya kalau tadi saya guyonan sama Semi itu kita mau punya slogan sih, kalau nggak absen itu nggak keren saudara. Maksudnya gini saudara, tantangannya itu tadi ya sometimes kan sekarang sudah pakai barcode gitu ya, tanda kutip difasilitasi teknologi gitu ya. Itu maksudnya itu apa sih sebenarnya kan supaya PS itu lebih mudah mengontrol dalam tanda kutip ya keberadaan jiwa-jiwa itu, apakah aktif beribadah, apakah dia selain aktif ibadah rajin datang ke PS ya. Tapi sometimes ya kalau ketemu yang cuek-cuek cuman lewat ya, di situ kadang saya merasa sedih sih. Maksudnya kami merasa sedih ya di situ sih. Ya, itu tantangannya ya, berusaha untuk lebih mengajak teman-teman di sini untuk lebih aware sama alat di depan itu. Oke, puji Tuhan. Jadi itu sekilas tentang bagaimana pelayanan di belum jangan dipindah dulu. Di bidang si absensi. Nah, sekarang gimana coba di si absensi, kira-kira ada nggak kalian perlu untuk teman-teman di tempat ini yang rindu untuk melayani di bidang absensi? Jadi absensi ini bukan cuma sekedar menghitung ya saudara sekalian, kita juga belajar memperhatikan. Jadi bukan hanya soal jumlah saja, tetapi satu orang itu berharga di mata Tuhan. Jadi kalau ada satu orang yang tidak hadir, itu teman-teman absensi juga care, memperhatikan. Nah, kira-kira dari si absensi ada nggak
Ya. ajakan buat teman-teman di sini Ya, untuk kalau buat teman-teman sama-sama yang melayani. Pingin belajar untuk care sama teman-teman di sekitar, terutama di KAP khususnya, juga untuk belajar, terutama ini yang penting sih, yang sering diingatkan ke ya kami ini harus bisa belajar mulai mendoakan jiwa gitu. Jadi terutama kalau kita seringnya di pengurus itu di doa Jumat, jadi kita mulai belajar paling tidak kontribusi yang paling sederhana itu mendoakan. Ya, kalau yang pengen rindu melayani dalam bidang caring ke jiwa ini, yuk sama-sama gabung ke absensi. Meskipun kelihatannya cuman ya kalau tanda kutip sepele gitu ya, tapi sebenarnya berkatnya itu besar. Kami semua di sini di absensi ngerasain ada penyertaan Tuhan yang dahsyat sih dalam pelayanan. Puji nama Tuhan ya. Jadi saudara-saudara yang rindu bergabung melayani bidang absensi bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi saudara Titus, Semi atau Stephen Kasim. Lalu bidang berikutnya si desain. Ayatnya bisa ditampilkan. Ini juga ayatnya baru ngambil ya, jadi jangan kaget. Ayatnya tolong ditampilkan. Ya, Keluaran 35 ayat 31 32 ini cerita tentang Besaliel dan Aholiab. Jadi mereka diberi roh satu keahlian untuk mengerjakan sesuatu hal yang sebelumnya itu mereka belum pernah tahu gitu ya, belum pernah lihat bendanya seperti apa, tapi Tuhan berikan satu roh keahlian. Saya kira cocok sama si desain karena mereka ini dituntut untuk bisa kreatif menciptakan sesuatu hal, baik itu undangan, welcome card dan sebagainya lah ya. Nanti kita akan tanya lebih lanjut. Oke, kira-kira berkat dan tantangan apa yang kamu dapat di si desain ini selama kurang lebih sudah 2 tahun ya? 2 tahun lah, 2016-17, setahun setengah. 1 tahun lebih ya. Oke. Kalau bagi saya pribadi berkatnya pasti ada. Yang pertama dengan kita gabung, dengan saya secara pribadi gabung di si desain ini, Tuhan kasih satu ladang gitu ya. Tuhan kasih satu kesempatan untuk saya bisa mengembangkan apa yang Tuhan kasih kepada saya gitu. Jadi kan setiap kita ini pasti Tuhan beri sesuatu gitu kan. Tuhan kasih talenta dan banyak hal gitu. Salah satunya mungkin desain. Saya enggak pernah sekolah desain, mungkin sama kayak Peter gitu ya. Ya otodidak, nyoba-nyoba sendiri. Ya, nyoba-nyoba sendiri seperti itu dan enggak terpakai juga di sehari-hari gitu. Karena saya kerja juga enggak pakai desain, kemudian aktivitas sehari-hari enggak butuh desain apa-apa, tapi dengan bergabung di sini Tuhan memberikan kesempatan untuk terus mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan gitu ya. Jadi ini satu kesempatan yang indah karena saya yakin kalau kita mengembangkan apa yang Tuhan sudah titipkan ke kita dan kita tidak lalai gitu ya. Kita jangan jadi hamba yang lalai. Tuhan sudah kasih satu talenta apa kemudian kita cuek gitu kan. Ya sudah aku enggak kepake gini macam-macam. Sebaliknya kita bisa pakai itu, kita bisa kembangkan dan semua jadi untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Secara pribadi mungkin secara rohaninya itu ya juga terus bertumbuh, jasmaninya juga bisa terus belajar lagi, belajar teknik yang baru macam-macam supaya bisa lebih kreatif gitu. Tantangannya ya kalau tantangannya kalau bikin pautun, kalau ada deadline mepet, kalau ada revisi desain gitu ya, kayak ya simple things seperti itulah. Cuman itu juga menumbuhkan kita untuk jadi lebih sabar gitu ya kan menghadapi customer ya itu. Ya, bikin pautun itu memang susah saudara. Ya, saya pernah nyoba sekali soalnya. Demanding waktu gitu saya kira. Oke, ya, jadi kira-kira coba ceritakan sedikit singkat aja pelayanan di bidang desain ini, dan mungkin kamu bisa ajak teman-teman di KAP ini yang punya keahlian di bidang desain untuk bisa bergabung sama tim desain karena kita perlu nih banyak orang untuk pastinya butuh banyak orang ya, terutama pautun gitu tadi ya. Nah mungkin desain ini sehari-harinya ngapain gitu teman-teman ya. Jadi yang pasti kita pertama buat display picture, kalau mungkin yang dilihat di share di Instagram, kemudian yang tadi sempat ditampilkan juga itu part of our job. Nah itu contohnya langsung muncul ya. Contohnya itu buat desain seperti itu. Kemudian kalau ada event kita buat undangan, buat kemudian ya welcome card macam-macam seperti itu. Dan juga ada tugas rutinitas setiap minggu yaitu buat pautun gitu ya. Pautun itu apa teman-teman? Yang pengumuman gitu ya. Pengumuman tiap minggu kita lihat ada animasinya alay-alay gitu, itu ya dari pautun gitu teman-teman ya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Tapi kelihatannya simple things teman-teman ya. Tapi kalau memang Tuhan kasih kita talenta di bidang itu, why not? Kenapa enggak kita kembangkan? Kenapa enggak kita terus buat
ya gitu, daripada didiamkan, dipendem di tanah, nggak dibuat apa-apa, kita kembangkan gitu. Jadi mungkin teman-teman yang punya bakat buat desain, yang punya ini suruh promosi dadaan ya. Iya. Ya, ya. Jadi yang teman-teman punya bakat desain bisa ya mungkin tahu basicnya tentang Photoshop macam-macam itu bisa join teman-teman ya, menghubungi langsung ke Koko sebelah saya lagi gitu. Ya, oke. Ya, bisa hubungi saya, hubungi Levindo, saudari Michelle, sama saudara. Saya blank saudara. Yohan, bukan Yohan. Oh, Erik Yung ya. Oke, puji nama Tuhan. Berikutnya kita lanjut ke si publikasi. Jadi ini si pecahannya dari si desain. Jadi ada bidang sendiri untuk mempublikasikan apa yang sudah dibuat oleh si desain. Ayat Mas si desain bisa dilihat di depan ya. Mempublikasikan dibaca sendiri. Jadi apa yang telah kita lihat, kita dengar, itu kita beritakan kepada saudara sekalian. Karena si publikasi ini membawahi Instagram, akun Instagram KAP, line @nya KAP, dan juga websitenya KAP. Jadi buat saudara-saudara yang belum pernah berkunjung ke sosial media kita, saudara bisa berkunjung, nanti akan ditampilkan di pengumuman ya. Kita langsung tanya saja ke si publikasi. Bud, berkat dan tantangan yang kamu hadapi selama melayani di si publikasi ini? Iya, kalau berkatnya sih ya ngerasa seneng gitu. Jadi kan kita kan tiap hari kan kami kan share kebenaran firman Tuhan, share renungan, share juga informasi-informasi gitu buat teman-teman KAP dan teman-teman yang lain. Jadi berkatnya itu ya ngerasa seneng bisa juga menjadi berkat buat orang lain gitu. Jadi kalau mungkin kita sering dengar bless to bless ya, itu ya termasuk juga ini salah satunya berkat buat kita juga bisa membagikan apa yang ya kita dapatkan. Kan pasti sebelumnya kan kita dapatkan berkat dulu dari baca itu dulu, misalnya ada renungan ya dibagikan kepada yang lain, dan supaya yang lain semuanya tuh merasakan juga berkat yang diterima juga gitu loh. Misalnya juga mungkin rangkuman firman Tuhan yang didapatkan waktu kebaktian KAP terus bisa dibagikan buat teman-teman yang lain mungkin yang di luar jemaat GBZ atau mungkin yang tidak bisa datang pada hari itu. Jadi ya senangnya sih bisa jadi berkat buat yang lain, buat semua orang, tidak cuma jemaat KAP tapi secara umum juga gitu. Tapi kalau tantangannya itu tadi sih kadang-kadang apa yang kita posting itu kadang-kadang juga ada 1-2 orang mungkin ya yang mungkin kurang suka dan sebagainya. Kadang juga ada muncul komentar-komentar yang kurang enak di hati gitu ya. Kita kan memang menghadapi ya, kita jadi mimin yang menghadapi ya kalayak gitu ya. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa yang dikatakan yang kurang enak ya, itu jadi tantangan buat kita. Dan juga ya jadi teringat juga apa yang disampaikan Kodetri 2 minggu lalu, setia dalam perkara kecil ya. Jadi kelihatannya mungkin setiap hari gitu ya, setiap hari update update renungan, tapi ya kita kalau mau setia dari perkara kecil seperti itu, kita bisa nanti akan juga pasti akan setia dalam perkara besar seperti itu sih. Ya, puji nama Tuhan. Lalu ceritakan sedikit apa yang dilakukan di si publikasi dan ajakan buat teman-teman untuk bisa bergabung. Katanya kan butuh banyak tenaga gitu ya untuk pelayanan ini. Coba Budi ceritakan. Iya, oke. Jadi kalau kita di si publikasi ini yang kita pegang utamanya itu adalah 3 account kita, yaitu 3 account kita di website, terus selain official account sama di Instagram. Nah, jadi mungkin yang setiap hari mungkin suka scrolling di timelinenya ya, mungkin sering muncul di timeline, kadang-kadang bagikan renungan, dan juga kadang juga bagikan catatan khotbah di website juga, kadang-kadang dipublishkan bersama dengan di IG atau di Line gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang biasanya suka posting ya, suka posting daripada posting yang kurang pas gitu ya. Jadi juga mungkin suka bikin status di Line misalnya, suka ngalai-ngalai di IG mungkin ya. Ya daripada kita gunakan untuk sesuatu yang kurang berguna ya, mungkin berguna ya, tapi kalau mungkin bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, kenapa enggak gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka nulis juga mungkin ya, jadi kan kadang kita enggak cuma bikin
bikin posting gambar gitu. Kadang-kadang kita bikin caption juga ya, itu mungkin yang suka nulis, terus juga suka bidang jurnalistik juga ya, yang mencatat catatan khotbah ya. Jadi ketika khotbah gini kita buka HP itu bukan berarti kita chatting ya, kita nyatet catatan khotbah ya. Jadi mungkin teman-teman yang suka nulis, suka nulis, terus juga suka ngalahin di sosial media, terus juga suka juga bisa web design ya. Jadi kita juga lagi cari web designer juga yang mungkin bisa web design ya. Kita sangat membuka begitu lebar ladang pelayanan buat teman-teman nanti yang berminat untuk melayani Tuhan di bidang ini, nanti bisa ke Koko Yensin seperti itu aja sih. Puji Tuhan ya. Jadi yang berminat dan rindu untuk melayani di bidang publikasi ini bisa hubungi saya atau Saudara Budi langsung, Saudari Yohan sama siapa Bu? Ya, Monik, Saudari Monik ya, puji nama Tuhan. Lalu berikutnya si PI penginjilan. Ayat masnya Matius 28:19. Oke, puji Tuhan. Bisa dibaca sendiri. Ya, lalu coba Rosa ceritakan ya, walaupun masih baru di tahun ini ya, Rosa join. Kira-kira berkat dan tantangan apa yang Rosa hadapin gitu di CPI ini? Kalau di CPI ini juga bukan suatu kebetulan juga ya saudara. Saya juga cewek sendirian di CPI ini. Jadi kedua rekan saya itu juga cowok. Saya di sini juga cewek sendiri ya. Jadi pertama-tama mungkin saya kasih sedikit berkatnya aja ya. Melalui CPI ini saya berkatnya merasa sedikit, bukan banyak. Banyak apa sedikit? Banyak sebenarnya, Banyak. cuma karena waktu jadi sedikit ya. Oke. Jadi karena saya terlibat di CPI lagi, jadi saya ngerasa bahwa Tuhan tuh kayak mengingatkan saya secara pribadi untuk lebih aware sama sekeliling saya gitu ya. Jadi saya tuh semakin sadar bahwa di mana saya ditempatkan itu, di situ Tuhan itu pengen saya tuh menjadi cahaya gitu ya di sana. Misalnya di tempat pekerjaan saya dan sebagainya. Jadi ketika doa saya itu kadang itu juga menyangkut apa yang Tuhan itu pengen sih dari penempatan saya di pekerjaan ini, di tempat saya di gereja dan sebagainya. Jadi saya lebih sadar kepada fungsi saya, dan juga saya juga kembali sadar bahwa jiwa-jiwa itu sangat penting gitu ya. Semakin lihat jiwa-jiwa yang kadang-kala itu mencekno, tapi saya tuh lebih merasa kasihan gitu ya. Waduh, ini kasihan gitu ya. Saya nggak ngerasa bahwa harus membenci dia, tapi justru malah menolong dia, ya seperti itu. Kendalanya mungkin di CP ini kita berusaha untuk membuat suatu program yang baru, yaitu kita nggak pingin CP itu cuma sekedar ke rumah sakit menginjil dan sebagainya, tapi kita ingin membuat sesuatu yang lebih kreatif lagi gitu ya, sama seperti khotbahnya tadi ya. Jadi dalam arti gak hanya ke rumah sakit aja, tapi kita bisa menjangkau teman-teman yang kuliah dan juga teman-teman yang ada di sekeliling kita. Kita mau berusaha untuk lebih kreatif lagi, dan di sini tantangannya karena kita berusaha untuk mencari ide gitu ya, bagaimana sih caranya supaya seperti ini dan sebagainya. Dan kita sampai sekarang masih bergumul satu tim ini dengan masalah ini. Ya, gitu. puji Tuhan. Jadi nanti kalau teman-teman sekalian ada ide apa untuk membantu di bidang penginjilan, saudara bisa ceritakan langsung ke Saudari Rosa atau Saudara Christian dan Saudara Putra ya. Puji Tuhan, kita langsung ke lompat dulu ya. Saya lompati David dulu. Saya ke Hudi dulu. Ayatnya si transport. Si transport ini si yang tidak banyak terdengar, tetapi sebenarnya sangat diperlukan saudara sekalian. Jadi kalau ada saudara-saudara sekalian yang punya teman atau kenalan yang terkendala transportasi, nah saudara bisa menghubungi ke si transport dan si transport akan bisa aturkan. Coba ceritakan kira-kira berkat sama tantangan apa yang dihadapi di si transport ini? Ya, kalau berkat sih ya belajar untuk lebih sabar ya, terus sama meluangkan waktu, itu dikasih waktu ya. Kalau tantangannya lebih banyak ya, soalnya saya juga mengajak anggota KPS itu beberapa ya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa, terus kan ada yang belum memerlukan, dan beberapa memang karena sudah kap ya, jadi mungkin sudah bisa berpenggaraan sendiri. Jadi
apa si ini kurang berpartisipasi sih dalam prakteknya. Ya itu sih tinggalnya. Ya, jadi mungkin saudara-saudara masih banyak yang belum tahu dari si transport ini, jadi masih belum banyak yang menghubungi. Nah, coba saudara sekalian yang di PS juga mungkin ada rekan-rekan saudara yang kesulitan transport, saudara bisa hubungi ke saudara Hudi ya, karena sesuai ayat mas kita di Ibrani 13 ayat 2 dikatakan, jangan lupa kamu memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat ya. Itu ayat masnya. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh transport bisa hubungi langsung. Oke, lalu saya kelupaan tadi manggil satu si penyambut jiwa baru. Saya undang maju ke depan Saudari Maria Agustin. Saya lupa, mohon maaf. Ya, ini si penyambut jiwa baru ini kurang lebih jobnya hampir sama dengan si Asher. Jadi ayat masnya sama dengan si Asher. Ya, yang terakhir dua si ini, si Asher dan si penyambutan jiwa baru. Bisa dimulai dari si Asher dulu. David, kira-kira apa David yang menjadi berkat dan tantangan di selama menangani si Asher ini? Ya, kalau berkat kita pasti Asher ini orang pertama ya, istilahnya garis depannya Cup ini pertama kali ketemu orang ya di si Asher ini. Tentu kita paling sukacita kalau ada jemaat yang datang, ataupun kita yang pertama kali mengetahui kalau ada jiwa baru yang datang ke Cup seperti itu. Kalau untuk tantangannya, ya kalau kita menyambut orang itu tentu harus dengan sukacita, dan terkadang di dalam kehidupan kalau kita ada masalah, di dalam pelayanan kita harus bisa menekan emosi kita lah. Kalau kita lagi ada masalah, ya kita harus menunjukkan tetap sukacita dalam pelayanan seperti itu. Tapi berkatnya banyak ya saudara sekalian. Kalau kita sambut jiwa baru, nah itu seperti kita menyambut. Kalau kita sungguh-sungguh, kita menyambut seperti menyambut Tuhan, itu berkatnya luar biasa. Kira-kira Fit, ada ajakan nggak buat teman-teman yang belum ada pelayanan di Cup ini untuk bisa join sama si Asher? Tentu, untuk teman-teman yang mungkin mau memulai pelayanan tapi bingung mau pelayanan apa, kami undang ke si Asher, karena saya bilang si Asher ini paling mudah ya. Kita nggak perlu istilahnya talenta khusus seperti mungkin singer atau desain atau apa. Kita cukup bisa senyum, bisa memberikan salam ke orang dan bilang shalom aja sudah, kita bisa melayani di si Asher. Jadi saya undang untuk yang belum punya pelayanan atau ingin memulai pelayanan, silakan masuk di si Asher. Puji Tuhan. Saya kira bukan memang tidak ada talenta khusus, tetapi kita semua punya talenta untuk menjadi Asher ya. Jadi Asher itu merupakan talenta yang saya yakin kita semua miliki. Hanya dengan senyum kita bisa menyambut seperti ayat yang kita baca di atas ini ya. Oke, lalu yang terakhir, si penyambutan jiwa baru. Nah, ini si penyambut jiwa baru ini apa sih? Mungkin bisa dimulai dengan ceritakan sedikit di si PJB ini apa yang dilakukan Maria Agustin. Lalu langsung ke berkat sama tantangan yang kamu hadapi. Si PJB ini biasanya kalau misalnya ada jiwa baru gitu, kita ngecek data. Kalau misalnya si jiwa baru ini belum masuk PS, kita coba koordinasi ke PPS, ketua PPS gitu loh. Ini masuk PS mana? Kalau misalnya udah jelas gitu masuk PS mana, kita juga bagi-bagi tiap orang gitu ya di PJB itu megang beberapa PS masing-masing gitu loh. Kita juga biasanya koordinasi ke ketua PS-nya, oh ini ada jiwa baru kayak gitu. Terus biasanya seminggu 2 minggu kemudian kita tetap follow up gitu loh. Jiwa barunya kita WhatsApp atau enggak kita SMS, jangan lupa datang atau enggak yang biasanya kalau di line Cup itu kan ada kayak picture yang nyeritain tentang tema hari ini. Biasanya kita juga suka kirim-kirim itu ke jiwa-jiwa baru kayak gitu. Puji Tuhan. Nah, berkatnya, tantangannya yang pernah dihadapi kira-kira? Berkatnya ya salah satu aja, saya tahu banyak kok. Berkatnya tuh kayak belajar lebih care gitu loh sama jiwa-jiwa gitu. Kayak saya
saya jujur saya sendiri orangnya agak cuek gitu ya sama orang. Tapi begitu masuk PJB gini saya mulai belajar buat care sama orang gitu ya. Kalau misalnya ini ada jiwa baru, terus minggu depannya saya coba ingat-ingat buat menghubungi dia. Puji Tuhan kalau misalnya dia datang lagi. Kalau misalnya dia nggak datang lagi, ya udah tetap didoakan gimana caranya supaya minggu depannya bisa datang lagi kayak gitu. Puji Tuhan ya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung di CPJB, saudara bisa menghubungi saudari Maria Agustin, saudari Yunita Magdalena, dan saudari Yunike, atau langsung menghubungi saya juga bisa. Oke, puji nama Tuhan. Sekian ini dari bidang 3, kita beri aplaus sama-sama buat teman-teman kita yang sudah melayani, bisa kembali ke tempat masing-masing ya. Puji nama Tuhan. Biar saudara-saudara yang belum tergabung pelayanan, saudara bisa pikir-pikir bidang mana yang saudara mau layani.